Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi konseptual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tak kenal Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional yang juga sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Karena jasa-jasanya, Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan, di mana hari lahirnya tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan. Pokok-pokok pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kemudian dikenal dengan trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan 3 semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya di depan menjadi teladan. Ing madya mangun karsa artinya di tengah membangun motivasi, dan tutwuri handayani artinya di belakang memberi dorongan. Yang berarti sebagai seorang pendidik kita harus dapat memberikan teladan yang baik kepada anak serta peserta didiknya. Dan ketika di tengah-tengah mereka, pendidik harus bisa membangun semangat dan memotivasi serta bisa menjadi teman peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Ketika di belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan agar peserta didik mampu mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki anak sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi saat ini. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka mampu menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menuntun anak untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri atau merdeka secara lahir. Pendidik penuntun kodrat anak. Kodrat keadaan ada 2 macam, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan keadaan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dengan dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dengan mengutamakan kearifan lokal, sosial, dan budaya masyarakat. Bila dilihat dari kodrat zaman, pendidikan sekarang menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu keterampilan 4C: communication, collaboration, critical thinking, and creativity. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dengan tidak meninggalkan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong murid terlibat aktif membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan mempertimbangkan karakter anak. Pembelajaran yang berpusat pada murid akan dimaknai dengan anak dapat memenuhi kebutuhan dan mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada murid berupaya memfasilitasi perkembangan anak secara optimal dan juga membantu anak untuk mengembangkan keterampilan belajar seperti manajemen waktu, komunikasi,
berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Implementasi di sekolah. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, implementasi di sekolah diantaranya: yang pertama, guru menuntun siswa berdasarkan minat, bakat, potensi yang dimiliki melalui pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kegiatan pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar sesuai dengan karakter peserta didik dan mengkaitkan dengan kehidupan nyata. 3. Kegiatan pembiasaan. Pendidik tidak hanya melakukan kegiatan pembelajaran, namun pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik pada anak. Melalui kegiatan pembiasaan karakter, diharapkan anak mendapatkan keteladanan, tuntunan pengajaran, serta pengalaman nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik, agar anak mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi ketika mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah diantaranya: 1. Kurangnya minat belajar anak sehingga sulit untuk menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Tuntunan orang tua dan pemahaman sebagian guru yang menekankan pada aspek kognitif saja, tanpa melihat bakat, minat, dan potensi yang berbeda pada anak. 3. Kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman, teknologi, sehingga tidak ada keselarasan kodrat zaman anak zaman sekarang. 4. Penanaman budi pekerti hanya dipahami di sekolah saja, tanpa ada ruang bagi anak di dalam keluarga untuk mendapatkan tuntunan pengajaran dari orang tuanya. 5. Kurangnya fasilitas pendukung seperti internet, LCD, dan bahan-bahan pembelajaran lainnya. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi diri, perubahan yang terjadi. Langkah konkret yang sudah saya lakukan. Demikian pemaparan demonstrasi konseptual pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Semoga saya dapat mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara secara menyeluruh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.